sini kita membuat form 1. Lalu kita masuk pada aplikasi Microsoft Access untuk membuat database-nya. Sini kita membuat database baru, lalu kita mengganti namanya menjadi DB Academic 22. Kita save filenya. Lalu kita create. Nah, di sini kita klik pada tabel 1, lalu kita buka pada tabel tersebut. Kita ubah namanya menjadi tabel mahasiswa. Di sini kita isi pada setiap field name-nya, yaitu yang pertama ada NIM, lalu kita memilih tipe data short text, nama, dan jenis kelamin. Di sini kita memilih tipe data short text pada setiap field name-nya karena pada setiap field name tersebut berisi kalimat, karakter, atau teks, jadi kita memilih tipe data short text. Selanjutnya kita buka pada tabel tersebut, lalu kita isi pada setiap tabel dari tabel mahasiswa ini. Kita masukkan NIM, yang dimana NIM saya itu 001, nama Ismiranda Ikhwan, jenis kelamin perempuan. Lalu kita buat tabel baru lagi, kita ubah namanya menjadi tabel nilai. Nah, seperti sebelumnya kita isi pada setiap fieldnya dengan data tipnya. Di sini yang pertama NIM dengan data tip short text, mata kuliah dengan tipe data short text, field name nilai dengan tipe data long number. Karena nilai bersifat angka, jadi kita memilih tipe data number. Lalu kita isi pada setiap tabel tersebut seperti sebelumnya. Kita isi kembali NIM-nya, lalu mata kuliah, dan yang terakhir nilai. Lalu kita kembali pada aplikasi Visual Basic. Kita buka di form 1-nya, kita pilih project, kita buat untuk form keduanya kembali. Nah, di sini kita memilih desain label. Di sini terdapat 4 label. Terdapat 4 label dengan 3 text box dan 4 button. Lalu yang di bawahnya kita pilih data grid view. Fungsi pada data grid view tersebut adalah untuk menyimpan pada database yang kita buat sebelumnya agar tampil di bawah. Kita ganti teks pada label 1. Yaitu form data mahasiswa. Pada label kedua nama, NIM, yang label ketiga nama, dan label keempat jenis kelamin. Sama seperti yang kita buat pada database sebelumnya di aplikasi Microsoft Access. Kita ubah juga pada teks bagian buttonnya, mulai dari button 1, kedua, ketiga, dan keempat. Yang dimana button 1 itu save,
button kedua itu update, button ketiga itu clear, delete, button ketiga itu delete, dan button keempat itu close. Kita masuk pada bagian form pertama, yang dimana kita di sini itu membuat file menu, dimana pada menu pertama itu ada data mahasiswa, dan pada menu kedua itu data nilai. Nah, di sini kita buka codingannya pada form kedua tadi. Fungsi dari codingan di sini yaitu untuk mempersingkat pengguna apabila ingin meng-run hasil dari proyek tersebut, jadi tidak dipersulit lagi. Jadi di situ kita bisa memilih pada form pertama, yaitu terdapat dua pilihan, yang dimana ada data mahasiswa dan data nilai. Jadi tergantung dari pengguna ingin membuka file program yang mana, mau itu menu pertama atau menu kedua. Nanti setelah itu program akan sendirinya meng-run atau menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pengguna. Jadi untuk mempermudah pengguna, di sini kita langsung coding di situ form 2.show. Untuk otomatis pada form kedua itu masuk pada codingan di form pertama, jadi otomatis apabila dipilih langsung terbuka programnya atau berjalan programnya di form kedua tadi. Nah, seperti ini tampilan pada codingan form kedua. Nah, di sini kita gabungkan pada file database yang sebelumnya kita buat, kita masukkan pada form kedua ini. Yang dimana pada nama file database tersebut kita masukkan pada form kedua ini. Ini terdapat beberapa pilihan kondisi, yang dimana itu ada if else, try case, dan lain-lain. Karena pada form kedua di sini kita mempunyai beberapa pilihan kondisi, tergantung dari pengguna ingin memilih kondisi yang mana, yang dimana kondisi tersebut itu yang ada pada button tersebut. Jadi setiap button kita codingkan ke dalam form kedua ini untuk menjalankan sebuah program, menjalankan perintah. Nah, seperti ini tampilan pada form pertama apabila kita memilih menu pertama, yaitu form data mahasiswa. Itu data mahasiswa, dan yang kedua data nilai. Seperti ini tampilan pada form data mahasiswanya. Di sini kita mencoba masukkan NIM, nama, dan jenis kelamin. Lalu kita simpan. Nah, otomatis database tersebut akan bertambah di bawahnya. Apabila ingin kita rubah atau kita update dari nama atau NIM tersebut, sisa kita masukkan inputannya, lalu kita pilih button update, otomatis database di bawah akan berubah sesuai dengan apa yang kita input. Nah, seperti ini tampilan pada form ketiga. Nah, untuk mempermudah tanpa harus mencari setiap statement yang ada pada codingan di sini, kita cukup mengetik saja di situ tabel mahasiswa, lalu kita ubah menjadi tabel nilai. Dan situ otomatis tersimpan, berubah. Kita ubah nama menjadi mata kuliah, jenis kelamin menjadi nilai. Seperti ini tampilan pada codingan form ketiga tadi.
Kita masuk pada form pertama. Di sini kita masukkan juga codingan pada form ketiga. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mempermudah pengguna apabila ingin menjalankan suatu program. Jadi di sini kita tinggal memilih ingin menu pertama atau menu kedua. Yang dimana pada menu pertama itu ada data mahasiswa dan menu kedua itu ada data nilai. Nah, seperti ini hasil run pada data nilai. Tidak jauh berbeda seperti data mahasiswa sebelumnya. Apabila ingin disimpan, maka otomatis pada database di bawah akan bertambah. Apabila ingin dirubah atau diupdate, otomatis database yang di bawah akan berubah. Apabila ingin dihapus, otomatis database yang di bawah akan terhapus. Cukup sekian pada tata cara atau tutorial membuat pada program pemilihan kondisi aplikasi sederhana tentang penginputan nilai atau data mahasiswa. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.